Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Faturahmah, kelas A, semester 1 dari Prodi PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Ibu Dewi Fitriani, SSMPD. Di video kali ini saya akan membahas materi pertemuan 1 sampai pertemuan 7, yaitu diantaranya 1. Pengertian landasan pendidikan, 2. Definisi pendidikan dan pengertian pendidikan dalam arti sempit dan luas, 3. Berbagai jenis landasan pendidikan, 4. Pendidikan menurut fenomenologis, 5. Peran penting manusia dalam konteks pendidikan, 6. Berbagai jenis landasan pendidikan, dan 7. Pendidikan sebagai ilmu dan seni. Apa sih landasan pendidikan itu? Nah, di materi yang pertama akan dibahas tentang pengertian landasan pendidikan. Secara leksikal, landasan merupakan tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau pula dasar pijakan. Nah, titik tolak atau dasar pijakan dapat berupa atau bersifat material dan konseptual. Yang bersifat material contohnya seperti landasan pesawat terbang, dan yang bersifat konseptual contohnya seperti landasan pendidikan. Nah, pendidikan dapat dipahami dari dua sudut pandang. Satu, dari sudut pandang praktek yang kita kenal dengan istilah praktek pendidikan, dan yang kedua, sudut pandang studi atau yang kita kenal dengan studi pendidikan. Nah, apa sih praktek pendidikan itu? Praktek pendidikan merupakan kegiatan seseorang ataupun sekelompok orang atau lembaga dalam membantu individu atau kelompok untuk mencapai tujuan. Apa sih itu studi pendidikan? Studi pendidikan merupakan kegiatan seseorang ataupun sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Nah, berdasarkan yang tadi dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Di materi yang kedua yaitu definisi pendidikan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, berdasarkan ruang lingkupnya dan berdasarkan pendekatan monodisipliner, pendidikan dapat diartikan sebagai 1. Pendidikan dalam arti luas, dan 2. Pendidikan dalam arti sempit. Pendidikan dalam arti luas yaitu life is education and education is life. Hidup adalah pendidikan dan pendidikan adalah hidup. Maksudnya bahwa pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan berpengaruh positif bagi pertumbuhan ataupun perkembangan individu. Nah, pendidikan dalam arti luas memiliki beberapa karakteristik, diantaranya 1. Tujuan dari pendidikan. Nah, secara luas tujuan dari pendidikan itu tidak ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh individu itu sendiri. Dan untuk waktu dari pendidikan berlangsung kapanpun. Selain itu juga dapat dilakukan dimanapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Dan pendidikan dalam arti sempit yaitu pendidikan dalam prakteknya identik dengan persekolahan atau schooling, yaitu pengajaran
formal di bawah kondisi yang terkontrol. Nah, pendidikan dalam arti sempit juga memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, tujuan pendidikan ditentukan oleh pihak lain, dan lamanya waktu pun juga ditentukan. Dilaksanakan hanya di lembaga formal atau sekolah, atau juga perguruan tinggi. Dan hanya dilakukan oleh siswa yang berada di sekolah tersebut. Pendidikan memiliki beberapa jenis lingkungan, yaitu yang pertama lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah, dan lingkungan pendidikan masyarakat. Nah, lingkungan pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang tertua, bersifat informal. Yang pertama dan yang paling utama, karena semua diawali dari keluarga. Dan yang kedua, lingkungan pendidikan sekolah. Anak dikirimkan ke sekolah untuk dididik oleh seorang guru agar dapat membenahi setiap tingkah lakunya. Dan yang ketiga, lingkungan pendidikan masyarakat. Merupakan lingkungan keluarga dan sekolah. Jadi ruang lingkupnya itu antara sekolah dan juga keluarga. Berdasarkan sudut pandang pedagogi, sebagaimana yang dikemukakan oleh M.J. Levin, dapat disimpulkan bahwa pendidikan atau mendidik adalah suatu upaya orang dewasa yang dilakukan secara sengaja untuk membantu anak atau orang yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan. Nah, ada 6 unsur penting yang terlibat dalam pendidikan, yaitu 1. Tujuan pendidikan. Apa sih tujuan pendidikan? Nah, tujuan pendidikan yaitu untuk membantu manusia menjadi manusia yang sebenarnya, yaitu dengan ilmu pengetahuan yang harus ia miliki. Membantu manusia dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Dan unsur yang kedua yaitu pendidik. Pendidik atau yang kita kenal dengan guru ataupun dosen. Yang ketiga, anak didik. Anak didik atau peserta didik atau juga berupa siswa ataupun mahasiswa. Dan yang keempat, isi dari pendidikan. Isi dari pendidikan yaitu segala sesuatu yang berupa pengajaran, pembelajaran, pelatihan, dan pengembangan minat atau bakat. Yang kelima, alat pendidikan. Nah, alat pendidikan itu seperti media-media belajar. Tapi secara arti luasnya yaitu sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai pembelajaran itu sendiri. Dan yang keenam, lingkungan pendidikan. Seperti yang tadi sudah dibahas dalam materi sebelumnya, ada 3, yaitu lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah, dan lingkungan pendidikan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang peran penting manusia dalam konteks pendidikan. Nah, subjek utama dalam pendidikan yaitu manusia. Nah, kita harus tahu apa sih hakikat manusia? Manusia adalah makhluk yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala tenaga dalam atau perasaan yang mampu menggerakkan dirinya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi manusia itu harus dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan yang kedua, apa sih hakikat pendidikan? Nah, pendidikan itu berkaitan dengan mendidik, mengajar, serta melatih untuk upaya menjadikan atau membantu manusia dalam upaya pencapaian dirinya. Proses pendidikan itu dapat berupa mentransfer ilmu-ilmu yang diketahui si pendidik kepada peserta didiknya. Lalu apa sih peran
manusia dalam pendidikan itu manusia berfungsi dan berperan dalam pendidikan sebagai guru. Nah, guru dan peran atau fungsi guru dalam pendidikan ada 4, diantaranya 1 sebagai moderator. Nah, seorang guru atau pendidik harus menguasai tentang apa yang ia jelaskan, apa yang ia transferkan kepada si peserta didik. Dan yang kedua, guru sebagai pengelola kelas. Nah, sebagai seorang guru, kita harus mampu mengelola kelas, menjaga keamanan dan kenyamanan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pendidik sebagai mediator atau fasilitator. Nah, jadi seorang guru itu harus memiliki kemampuan lebih dari peserta didiknya. Nah, fungsinya yaitu sebagai media pembelajaran untuk berlangsungnya pembelajaran itu sendiri. Dan yang keempat, guru sebagai evaluator. Nah, kita harus mampu menilai kembali apakah pembelajaran yang telah kita sampaikan itu dapat diterima oleh siswa atau peserta didik kita. Jadi kita harus mampu menilai kembali proses pendidikan itu. Materi selanjutnya yaitu tentang berbagai jenis landasan pendidikan. 1 adalah landasan religius pendidikan. Nah, landasan religius pendidikan atau landasan agama yaitu mencakup asumsi atau teori yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka prekaryal pendidikan. Nah, agama itu penting dalam pendidikan. Pernah dikatakan oleh seorang ilmuwan bahwa pengetahuan atau ilmu tanpa agama itu merupakan buta. Karena agama itu sebagai benteng pembatas untuk perilaku kita. Nah, yang kedua ada landasan filosofis pendidikan. Nah, yaitu mencakup berbagai asumsi dan teori yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka prekaryal pendidikan. Nah, landasan filosofis pendidikan itu berkaitan dengan filsafat, yaitu tentang cara berpikir yang mendalam. Dalam proses pendidikan kita memerlukan berpikir, karena apa yang telah kita terima harus kita pikirkan. Dan yang ketiga yaitu landasan ilmiah pendidikan, yaitu mencakup asumsi ataupun teori yang bersumber dari berbagai cabang ilmu atau disiplin ilmu yang berhubungan dalam rangka praktek pendidikan. Jadi landasan pendidikan itu tidak hanya tentang agama ataupun tentang filsafat, tidak tentang agama ataupun tentang pemikiran, tapi juga tentang disiplin-disiplin ilmu yang lainnya seperti disiplin ilmu psikologi, sosial, terus antropologi dan yang lain-lainnya. Dan yang keempat, landasan yuridis atau hukum pendidikan. Nah, jadi hukum pendidikan itu yaitu mencakup asumsi atau teori, dalil, dan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu memiliki landasan hukumnya itu sendiri. Jadi pendidikan itu ada landasan hukumnya. Dan ada aturan-aturan perundang-undangan yang menjadi landasan yang mengatur tentang pendidikan itu sendiri. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang pendidikan sebagai ilmu dan seni. Mendidik adalah tentang bagaimana cara kita dapat hidup dengan anak-anak, dapat memahami anak-anak, dan menjadi seperti anak-anak. Mendidik tidak cukup hanya dengan memiliki pengalaman, penguasaan ilmu pengetahuan, dan penerapan teknologi, tapi dalam mendidik juga dibutuhkan seni. Yaitu seorang pendidik harus mampu kreatif, menghayati dan
mengimprovisasi proses mendidiknya itu. Jadi mendidik itu tidak hanya tentang pengetahuan ataupun pengalaman, tapi juga tentang seni. Mendidik itu memerlukan seni. Kenapa memerlukan seni? Karena supaya anak didik kita tidak bosan dengan pembelajaran kita, agar mereka nyaman dan ada di dalam kelas belajar bersama kita. Nah, itulah tadi ringkasan-ringkasan materi dari pertemuan 1 sampai 7. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.